supaya anak-anak kita kenal ma'rifatul ilmu, kenal dengan ilmu Allah. Jangan sampai anak-anak kita tidak kenal dengan Allah. Maka tadi dalam Quran surat Luqman ya, surat 31 yang dibacakan tadi, wahai anak-anakku ya bunaya, gitu kan? Ya bunaya qimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar. Bagaimana seorang umum madrasatul aulad dalam mengcover anak-anak kita, dalam mendidik anak-anak kita, dalam memberikan program anak-anak kita, dalam memberikan kurikulum anak-anak kita. Pertama kepada anak kita, an-aqimuddin, tegakkan sholat. Kan gitu. Dimanapun kamu berada, silakan kamu sekolah, kuliah di luar profesi, tapi kamu an-aqimuddin. Tapi kamu kata Allah, an-aqimus sholat, tegakkan dulu sholat. Ya kan? Kenapa? Kalau tidak sholat, maka perbuatan keji dan mungkar akan masuk ke dalam jiwa dan anak-anak kita. Apalagi dalam era globalisasi yang sekarang digelontorkan oleh al-Yahudi wa Nasrani. Apakah kuat anak-anak kita di luar sana? Kalau tidak ada yajlu, kalau tidak ada wa yujakkihum, kalau tidak ada wa yu'allimu dalam taklimnya. Itu harus penting. Ya kan? Dalam sebuah taklim, dalam sebuah kajian, karena ini akan mengikat kepada Allah. Bagaimana bertabarujnya di luar sana ketika tidak ada dalam ikatan kepada Allah. Banyak terjadi amoral, banyak terjadi seks bebas, banyak terjadi judi online, banyak terjadi arisan online. Akibat apa? Tidak ada mengikat ke dalam jiwanya. Yatlu alaihim wa yujakihim wa yu'allimul, itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ditegakkan di dalam jiwanya tentang sholat. Satu, itu adalah sebuah akhlak. Kedua, dibilang lagi oleh Allah dalam surat Luqman tadi yang dibacakan. Dan janganlah wahai anakku ya bunaya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Jangan wahai anakku, janganlah kau sombong, terutama kepada Allah. Apa sombongnya kepada Allah anak-anak sekarang? Saya nilai tinggi, saya dapat IPK tinggi, ya. Tetapi dalam sholatnya nihil, tetapi dalam kedekatan kepada Allahnya tidak paham. Masya Allah. Buat apa IPK tinggi? Buat apa punya status yang tinggi S1, S2 tapi tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Apalagi dalam suruh kajian, waduh berat. Maka jangan sombong, gitu. Ini adalah sebuah akhlak, ya kan? Maka sekarang mengikuti akhlaknya akhlak apa? Dari barat dan timur. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surat 2 ayat 107. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Tapi kenyataan saat sekarang anak-anak muda banyak yang mengikuti budaya-budaya barat, banyak yang mengikuti budaya-budaya timur. Mana budaya barat? Eropa. Mana budaya-budaya timur? Timur Tengah, Cina dan sebagainya. Dengan apa? Dengan amoral, dengan bebas. Mereka menggelontorkan narkoba dari Cina bertonton ke negeri kita Indonesia. Tidak paham. Banyak di luar sana yang terjerat dengan narkobanya. Banyak di luar sana dengan anak-anak dengan pinjolnya. Sekelas universitas banyak. Akibat tidak ada biaya dengan pinjol dan sebagainya. Itu yang terjadi. Maka di ayat terakhirnya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ini adalah sebuah akhlak, sebuah perintah dari Allah untuk anak-anak kita. Kita sekarang coba lihat anak-anak kita, bagaimana tata krama, ya, di luar sana. Apalagi dengan adanya TikTok, anak-anak bukan belajar kepada Allah dan Rasul, tetapi sebaliknya belajar di TikTok menjadikan panduannya, ya kan? Nggak ada dengan guru ketemu anak-anak cium tangan atau ucapkan salam, sudah tidak ada. Karena budayanya budaya Yajuj dan Majuj. Mana budaya Yajuj dan Majuj? Halo guys, ya kan? Hai guys. Halo guys, halo bestie, kan gitu. Ya, itu adalah program dari Yajuj dan Majuj. My love,
Hai Beb. Ya kan? Yang beb dan sebagainya. Ayang Beb. Itu yang terjadi. Halo guys, saya lagi di ini nih, lagi di ini. Gitu. Dan tidak ada malunya joget di depan TikTok juga. Udah senang aja dengan pure. Dengan suara yang itu apa menonton dengan hiburan ya kan kata-kata Masya Allah. Tidak ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Sudah bahkan mungkin malu anak-anak zaman sekarang mengucapkan salam. Halo. Atau ada nggak yang kayak pahaluk ya? Nggak ada, udah nggak zaman. Guys aja guys. Kalau guys saya lagi di ini gitu kan. Oh my god gitu kan. Oh my god. My god. Oh my god. Oh my god. My god. Jadi itu yang diucapkan oleh anak-anak. OMG. Masya Allah. Gitu. Jadi dalam berjalan juga ya. Padahal dalam sebuah akhlak diatur oleh Allah dalam Al-Quran surat itu. Bagaimana berjalan satu lunakan dalam sebuah bahasa anak-anak kita. Jalan juga coba ada motor, nggak ada sibuk, ya kan tidak aja langsung. Atau lagi jalan ibunya kita lagi duduk anak main jalan-jalan aja atau keluarlah tanpa izin dengan seorang ibu dan ayah. Mas saya mau pergi ke anak, nggak ada. Begitu selesai kemana? Ada yang mau kepo aja mama, ada yang begitu. Sakit nggak bu? Sakit. Ada ibu-ibu yang begitu. Aku sakit banget nih, kenapa? Sakit apa? Sakit hati. Emang kenapa? Sama anak. Emang anaknya ngomong apa? Ya ditanya kemana, Neng gitu. Kepo. Coba suruh ngaji, insya Allah. Jangan nyalakan anak, nggak boleh menyalahkan anak. Introspeksi kepada diri. Kenapa seperti itu anak-anak kita? Oh, berarti sayangnya dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Nah, maka berarti kita menilai, memahami bahwa tidak tegaknya landasan sholat dalam real kehidupan sehari-hari. Maka terjadi seperti itu. Yang terakhir dalam landasan sholat itu adalah menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Nih dengan landasan sholat itu, insya Allah menyatukan umat Islam di seluruh dunia, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan 151, menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Quran surat 2 ayat 152 dan 153. 152 kata gudang. Sekarang 152, 153. Jadi menyatukan. Masih nyambung. Menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Tidak ada perbedaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkurni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ya, begitu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innash-shalah ma'as-sabirin. Satu itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana Rasulullah bersabda, dengan landasan sholat ini real untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seluruh umat Islam disatukan dengan namanya sholat. Seluruh dunia. Pertama, menyatukan dalam sholat. Satu, lihat peragaan dalam sholat. Ya, tidak melihat kasta, keturunan, harta, jabatan, pangkat, si kaya dan si miskin. Sholat sama. Ketika berjamaah dalam sholat, ruku sama ruku, sujud sama sujud, Allahu Akbar. Tidak ada perbedaan. Disitulah persatuannya umat Islam seluruh dunia. Nggak ada yang membedakan. Tidak ada yang membedakan, wah ini golongan hasta, ya, darah biru,
golongan ningrat, golongan raja-raja, sholatnya di sini nggak ada. Ketika barisan paling depan kosong, raja belum datang, nggak usah nungguin raja, nggak usah nungguin presiden, masuk. Walaupun itu tadi tukang becak, walaupun tukang ini yang katakanlah kata orang di luar sana hasanya rendah, maka masuk di sop belakang, di sop depan. Sekalipun dia seorang kaya raya, konglomerat raja, tapi datanya belakang, ada di sop belakang ketika sholat Jumat. Seluruh manusia umat Islam sama, sujud ikut sujud, ruku ikut sujud dalam sebuah salat. Itu tanda bukti bahwa Islam ini adalah rahmatul lil alamin, bukan Islam Nusantara. Ya. Karena adalah Islam rahmatul lil alamin, sama dari barat sampai timur sama. Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah. Terakhir, Assalamualaikum, memberikan salam rahmat kepada seluruh alam, seluruh manusia. Ya kan? Maka itu dikatakan adalah syariat, aturan, ya kan? Syariat Allah, aturan Allah. Ketika Allah mensyariatkan bahwa Islam ini adalah satu, tidak dua dan tidak tiga. Islam ini adalah satu dari Allah, dibawa oleh para rasul. Dibawa untuk apa di sini? Uzukur, wajkur, berzikir, mengingat Allah. Maka insya Allah negeri ini akan aman. Tidak ada tadi pembunuhan, tidak ada persekusi, tidak ada ini. Kenapa? Karena selalu ingat kepada Allah. Ketika akan melakukan hal yang keji, ketika akan melakukan hal yang mungkar, maka ingat Allah, tidak akan jadi. Sekarang misalkan penzina, mau berzina ingat Allah, apakah jadi nggak zina? Atau mau maling HP dan sebagainya, mau ngambil, kok ingat Allah, nggak jadi mau nyopet, ya kan? Atau para pejabat misalkan mau korupsi sekian triliun, nggak jadi karena ingat Allah bahwa ini harta bukan hartaku, adalah harta untuk semua warga, kan gitu. Nggak ada istilah korupsi, nggak ada. Dikarenakan ini hilang syariatnya, aturan Allah, maka terjadi seperti ini. Maka tidak ada baldatun thayyibatun wa ghafur. Di sini kata Allah akan selalu apa? Padukur atkurkum waskur li wala takfur, akan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ini zaman sekarang misalkan lagi pilot, lagi resesi ekonomi, kita bersabar kepada Allah, ya kan? Insya Allah tidak akan mengeluh, tidak akan suami diomel-omelin, tidak akan. Karena inilah yang Allah berikan ujian untuk orang yang beriman. Maka selalu kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semuanya kepada Allah. Semuanya punya Allah. Maka insya Allah kita akan tawakal. Bukan ada yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Ketika kita diberikan ini, kembali semuanya kepada Allah, supaya Allah memberikan sebuah kekuatan, yaitu iman, akidah. Itu yang disebutkan aturan-aturan Allah. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu. Allah kan memanggil orang-orang yang beriman. Nggak ada yang dipanggil orang-orang kufur gitu, kaifatak, nggak ada, kaifatak puruna. Tapi yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, jadikanlah penolong sabar dengan sholat. Maka kunci sabar, kunci sholat, kunci syukur ini adalah akan apa? Mendekatkan diri kepada Allah, akan mendapatkan surganya Allah dunia dan akhirat. Insya Allah akan menjadikan sebuah ketenangan, gitu. Nah kalau ini tidak ada wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya bagaimana dalam hidup realita? Ya, orang beli ini udah panas hati, orang ini panas hati, yang diguncangkan ekonomi, yang diperbincangkan tiap hari, itu tidak ada. Yang diperbincangkan dalam hati, apakah kita sudah menghadap kepada Allah dalam hari ini? Apakah sudah kita sholawat? Apakah kita sudah tilawat? Apakah kita sudah bersedekah atau berinfak? Insya Allah, ya. Tidak di dalam ininya, tidak resesi dunia saja yang kita pikirkan. Karena itu perlu untuk kehidupan. Tapi tidak apa? Tidak menghilangkan apa? Ismi Rabbi. Nah ini ibu-ibu di sini adalah bentuk dari ini.
bentuk dari Israel, malah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua, insya Allah. Maka insya Allah di sini akan tegak 3T, tilawah, tazkiyah, taklim. Maka akan masuk di sini adalah sabar, syukur, dan apa satu lagi, sholat. Ya, sholat 5 waktu seperti apa itu adalah penegakan dalam rukun, dan sholat dalam penegakan landasan hidup, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup dengan pangan dan sandang, sekunder primer, tapi kita perlu sebuah tilawah, tazkiyah, dan taklim. Perlu kita sobar, syukur, dan sholat. Maka ini yang akan menolong ibu-ibu semua, kita semua, saya semua, baik di dunia dan akhirat. Mohon pertolongan. Ya Allah, berikan anak-anak yang soleh. Ya Allah, berikan suami-suami yang soleh. Ya Allah, atau yang belum punya diberi momongan. Ya Allah, berikanlah saya momongan yang soleh. Kalau memang Engkau menghendaki untuk kehidupan saya ke depannya, untuk agama saya, insya Allah Allah berikan, ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita dibangun dengan atas nama Ismi Robi, dibangun dengan landasan sholat. Maka insya Allah mulai dari sekarang kita akan terus tilawah, membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk kita pembersihan diri kita. Ibu lagi gundah gulana, lagi galau, kalau bahasa sekarang, bacalah Al-Quran. Ibu lagi galau dan sebagainya, tazkiyatun finas, bersihkan hati dengan sholat. Ibu lagi kumburusuk, pengeluaran banyak kata di luar sana, subhanallah luar biasa, maka kembalikan kepada Allah. Baiklah ibu semua, mudah-mudahan insya Allah kesimpulannya yaitu kita harus tegak sholat yang 5 waktu, dan kesimpulannya, inti kesimpulannya merealisasikan dalam landasan sholat yang 5 waktu supaya kita diselamatkan oleh Allah. Tegaknya akidah, tegaknya akhlak, dan tegaknya syariah dalam keluarga, ibu-ibu semua. Amin. Insya Allah ini salah satu tegaknya taklim. Mudah-mudahan bisa mengobati hati yang sakit, gitu kan. Kita doakan juga untuk ibu-ibu semua yang hadir dan yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana jami'un aslaru ibala yukhliqul mi'ad. Ya Allah ya Rabb, kami sedang bersumpah perkumpulan majelis taklim Nurul Afifah. Mudah-mudahan ya Allah dengan bersaksi ini, dengan kami selalu insya Allah mudah-mudahan kami semua dalam keadaan tilawah, tazkiyah, dan taklim ini mudah-mudahan diterima di sisi-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah.
Ampunilah dosa ibu bapak kami semua ya Allah. Ampunilah dosa suami-suami kami semua ya Allah. Ampunkanlah putra-putri kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampun dari penglihatan, pendengaran dan hati kami ya Allah. Dari mulai kami balik sampai sekarang duduk bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau golongkan kami orang-orang yang mendustai Engkau ya Allah. Janganlah Engkau golongkan kami orang-orang yang hina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, golongkanlah kami orang-orang yang saleh, orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang selalu mengingat zikrullah fadkurkurni ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kekuatan kami semua, kekuatan iman Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami semua. Lindungilah ya Allah dari godaan setan yang takut. Lindungilah kami semua ya Allah dari fitnah-fitnah dajjal yang selalu ada di dalam kelopak dan hati kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari Ya'juj Ma'juj ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah semua dalam urusan kami semua ya Allah. Berikanlah kepada kami semua keberkahan sehat, keberkahan rezeki, keberkahan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau buka aib-aib kami nanti di yaumil akhir ya Allah. Janganlah Engkau permalukan nanti kami di yaumil akhir ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami dari penglihatan, pendengaran dan hati kami selalu ingkar kepada ya Allah. Selalu mendustakan Engkau ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Janganlah kami menyentuh pun sedikit pun dari api neraka dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat dari bara api yang sekarang sedang dihamburkan oleh orang Yahudi wa Nasara ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami kekuatan iman, kuatkanlah akidah kami, kuatkanlah akhlak kami, kuatkanlah syariat dalam hidup kami ya Allah. Atas nama Ismi Rabbi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana jami'un nas. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan salah dari lisan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kita semua keberkahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Umi Rahmawati. Jangan lupa ditonton ya part 1, part 2, dan part 3 agar kita bisa mendapatkan tausiah yang utuh dan memahaminya dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat menegakkan agama Allah dengan melalui sholat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan. Saya Titin Sitiasih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.